Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Gula seluk-beluk bea cukai. Dimasukin celana udah nggak kelihatan ya? Iya. Kalau kulkas nggak bisa kan nanti. Nggak bisa dong. Mengedukasi dan informatif. Barangnya ditahan bea cukai, dia langsung kaget. Dikemas dalam podcast ringan dan menarik. Pembayaran bea masuk dan pajak ataupun Saksikan lingkup bea cukai setiap Senin pukul 15 dan 18.30 waktu Indonesia Barat. Program ini disiarkan serentak di MJTV dan PJTV. Kalau semuanya membayar sejumlah uang pasti nanti bayarnya ke rekening negara. Waktu itu rekening pribadi juga sama, rekening pribadi juga. Nah, setelah saya beritahu sama orang tersebut, dia juga lama itu untuk percayanya juga masih lama. Percaya masih lama. Padahal saya bea cukai. Dia masih nggak yakin kalau Dia masih berusaha bahwa aku nggak ketipu. Mungkin ya. Aku nggak salah gitu ya Pak. Saya udah nanya bahasa saya bea cukai, tapi ngasih tahu dia aja susah gitu. Waduh, nyampe lama. Akhirnya dia menyadari bahwa dia terkena tipu. Habis itu pesan sih, jangan diceritakan. Tapi saya ceritakan. Tapi kan nggak saya sebut namanya ya kan. Ini Pak Sis penyebabnya. Itu namanya tidak menjalankan amanah. Tapi kan saya nggak sebut namanya. Oke. Kemudian kasus lain lagi. Ini biasanya jadi semuanya Mbak Dinda. Waktu SD punya teman namanya semuanya Mawar ya. Mawar aja. Saya Mawar. Kemudian selang 10 tahun kemudian, SD 10 tahun, belum ya? Belum. 20 tahun kemudian si Mawar itu ada di Facebooknya, ada di Facebooknya Mbak Dinda. Karena teman dulu waktu SD kan pasti kenalannya. Ternyata si penipu ini kan canggih ya, bisa mengetahui bahwa temannya pernah ini. Biasanya tuh pernah dihack atau gimana, Facebooknya biasanya. Kemudian suatu saat dia saling bertukar informasi, biasanya ngechat. Kamu sekarang di mana? Saya sekarang di luar negeri, saya di Taiwan semuanya. Betul. Kalau kemudian, aku punya barang ini loh, ada handphone bagus. Nah, kamu mau nggak? Misalnya kan? Akhirnya mau lah pasti dikasih handphone ya kan? Nggak mungkin nggak mau. Akhirnya dikirimlah handphone sama dia, katanya ya kan, dikirim handphone. Nanti nggak lama kemudian sama kejadiannya. 4 hari kemudian ditelepon sama orang yang mengaku sebagai bea cukai juga, mengaku bea cukai atau ekspedisi pengiriman, sama juga nanti bahwa barangnya ditahan, handphonenya ini ditahan karena tidak memiliki izin semuanya. Akhirnya sama juga nanti kalau tidak menebus akan mau membayar nanti akan bermasalah, akan bisa ditangkap seperti itu, takut juga. Akhirnya sama ditransfer juga. Jadi di sini modusnya itu pengiriman, tapi caranya beda-beda. Caranya banyak di sini. Bahkan kemarin terakhir itu seorang ibu-ibu di daerah Wonosobo, ibu rumah tangga. Waduh, kenapa ini ibunya? Ibu rumah tangga sama dikirimin barang katanya. Ada orang tiba-tiba nelpon, katanya dikirimin barang dan barangnya bermasalah di kantor bea cukai. Nah, dia waktu itu sampai hampir ngutang ke tetangganya, hampir ngutang untuk menebus barang tersebut. Padahal dia nggak pernah pesan barang gitu, dia nggak pernah pesan barang dan ditelepon bahwa dia mendapatkan barang. Yang menjadi keyakinan dia bahwa namanya memang sama, namanya alamatnya sama, memang tahu si penipunya alamatnya dan namanya. Akhirnya kan kita apabila ditelepon orang nama dan alamatnya udah bener, kita kan selalu tahu berarti itu batu bener gitu kan, berarti betul punya kita. Nah seperti itu, kejadiannya seperti itu. Dia sampai mengutang, untungnya waktu itu si suaminya ke kantor kami, kemudian menanyakan, Pak ini kami mendapatkan barang kiriman, dimintain uang waktu itu 25 juta, apa benar? Saya langsung jawab penipuan, karena nggak mungkin bea cukai minta uang. Betul. Nah sekarang jadi gini, barang kiriman itu memang nantinya itu bisa terkena
bukan bisa ya, memang terkena tagihan nanti biaya masuk dan pajak di sini. Jadi memang apabila di bawah $3 maka dia akan kena PPN, apabila 3 sampai dengan $1.500 maka dia terkena biaya masuk dan juga PPN di sini. Di sini tapi nantinya yang akan kalau memang dia di bawah $1.500 ya, biasanya itu nanti yang akan membayarkan adalah si pengusaha jasa titipannya dulu, pengusaha jasa titipannya atau agennya ya. Ditalangin dulu gitu. Ditalangin dulu, nanti habis itu baru pas tagihan terakhirnya nanti dari jasa titipan tagihannya ke si orangnya. Biasanya nanti dimintain data, semuanya paling data NPWP, karena data NPWP di sini nanti berhubungan dengan PPh-nya dia. Jadi PPh-nya apabila memiliki NPWP maka PPh-nya bisa lebih rendah, itu seperti itu. Makanya kadang dihubungin, tapi dihubungin biasanya yang hubungin adalah si pengusaha jasa titipannya, karena bea cukai itu nanti berhubungannya dengan pengusaha jasa titipannya, bukan berhubungan dengan si penerima barang. Betul. Makanya di sini kalau ada yang dihubungin sama orang ngaku-ngaku sebagai bea cukai, itu udah pasti penipuan. Pasti menipu. Karena bea cukai tidak pernah dan tidak akan bisa untuk meminta uang. Betul. Jadi memang bea cukai itu apabila ada penerima negara itu pasti larinya langsung ke kas negara. Jadi bukan rekening negara ya, bukan rekening pribadi di sini. Kalau udah rekening pribadi itu pasti udah penipuan. Itu seperti itu. Jadi Mas Mbak ini sebetulnya obrolan kita masih panjang, baru membahas tentang satu kasus pengiriman ya Pak? Ya, barang kiriman. Iya, kita belum menyinggung tentang yang tadi di lelang-lelang itu. Ya. Tapi karena waktunya nggak kerasa ini Pak. Diskusinya ini sudah di ujung ini waktunya. Ini beneran nih? Iya. Habis sudah? Waduh. Itu tandanya kita bakal ketemu lagi Pak di episode selanjutnya yang akan melanjutkan pembahasan kita tentang kasus-kasus penipuan dari bea cukai. Kasus penipuan dari bea cukai. Ini kalau nggak selesai ada yang ganjel loh ini. Oh itu Pak. Memang sengaja dibikin supaya Mas Mbak itu penasaran. Satu kasus aja bisa segini. Apalagi nanti yang lelang. Tadi kan juga udah Pak Sis singgung juga toh. Kalau lelang biasanya orang mindsetnya pasti murah. Betul sekali. Nah itu nanti Mas Mbak bisa menyaksikan di episode selanjutnya. Masih sama Pak Sis. Berarti kesimpulannya sedikit Pak. Untuk mengantisipasi biar gak gampang ketipu itu apa Pak? Kesimpulannya yang pertama ya. Bahwa pertama dulu nih. Bea cukai itu tidak mengawasin barang-barang lokal. Jadi apabila Mas Mbak itu memesan barang, semuanya barang dari Jakarta, dari mana, dari Jakarta, dari Surabaya, itu kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai bea cukai itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Yang kedua, lagi Pak kesimpulannya. Satu lagi kesimpulannya. Kemudian untuk apabila memang disuruh membayar, di sini harus merupakan rekening negara. Bukan rekening pribadi. Rekening pribadi udah pasti itu penipuan. Seperti itu. Jangan percaya profil picture-nya dia gambar bea cukai. Jangan percaya. Ini pasti saya pernah dipakai. Aduh. Ini obrolan pernah dipakai. Betul sekali. Obrolan kita akan makin seru. Jadi tetap saksikan podcast kita dari Bea Cukai. Ada Pak Sis dan saya Dinda Bestari pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah Mas Pak.